Ada rumus sederhana supaya sukses. Rumusnya 5 at. Ulangi. 1, tekad sangat kuat ingin dekat dengan Allah. Ulangi apa? Tidak semua orang pengen dekat dengan Allah. Tidak semua orang. Banyaknya ingin dekat dengan pejabat, ingin dekat dengan istri, ingin dekat dengan suami, ingin dekat dengan anak, ingin dekat dengan harta. Tidak banyak orang yang ingin dekat dengan Allah. Adalah Allah tahu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu isi hati kita. Siapa yang ya Allah saya ingin sekali dekat denganmu, enggak usah dipasang di status. Itu Allah udah tahu. Ada yang ditulis Allah, aku mencintaimu, belum tentu ya. Dia lebih suka dinilai orang daripada dinilai Allah. Untuk dekat dengan Allah tuh enggak usah ribet Bu. Karena Allahnya juga maha dekat. Yang ribet itu pengen dekat dengan orang. Karena orangnya belum tentu mau kita dekat sama dia. 2, perbanyak tobat. Ulangi. Karena penghalang kedekatan kita dengan Allah adalah dosa. Ya, maaf. Ini ada yang dosanya sedikit? Enggak ada? Sedang? Banyak? Ada yang merasa banyak dosa, acungkan tangan? Kok enggak ngacung, kenapa deh? Oh saya banyak sekali gitu Pak. Itulah hijabnya. Seperti nyetir mobil, kaca kotor. Mau bagaimana nikmat jalan? Gak bisa. Mana yang harus dilakukan? Sibuk memikirkan jalan, sibuk membersihkan kaca. Nah itulah tobat. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau mendekat ke Allah dengan taat masih berat, kalau mendekat ke Allah dengan banyaknya amal soleh masih berat, dekati Allah dengan banyaknya tobat. 3, jauhi maksiat. Karena setiap maksiat itu seperti melangkah menjauhi Allah, setiap maksiat itu seperti hijab. Makanya kalau orang banyak makan harta haram, itu hampir dapat dipastikan akan mudah melakukan hal haram lainnya. Udah harta haram, pikiran gampang haram, omongan gampang haram, dan kelakuan bakal gampang haram. Mungkin gak ketahuan oleh orang, tapi karena di darahnya mengalir harta haram, maka sangat mudah untuk melakukan yang haram. Makanya kalau kita sudah tobat, berhenti dari yang haram, bahkan dari yang makruh sekalipun. Jauhi, jauhi, jauhi. Ibu kalau udah tobat masih banyak ngomong, gak akan laku tuh tobatnya. Karena salah satu ciri orang yang tobatnya bagus, kan ada 4 ciri tobat bagus tuh. 1, bicaranya jadi lebih terpelihara. 2, dia tidak akan dengki dengan saudaranya, kita tuh saudara semuanya. Yang ketiga, dia akan mencari lingkungan yang lebih baik. Dan yang keempat, tidak akan berhenti tobatnya. Nah, jauhi maksiat. Yang keempat, tingkatkan taat. Jadi kalau udah pengen dekat dengan Allah, ya sudah. Dan taat yang paling mudah adalah zikrullah. Daripada banyak ngobrol, mendingan banyak zikir. Fadkuruni adkurkum. Setiap kali kita ingat Allah, Allah kan tahu. Tiap kali mulut menyebut nama Allah, Allah juga tahu. Ini menyebut namaku, Allah tahu. Setiap pikir tentang keagungan Allah tahu. Pokoknya apapun yang kita lakukan, Allah pasti tahu. Wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu isi hati. Dan tiap kali ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau Allah ingat kita tuh, hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, omongan dijaga oleh Allah, sikap dipelihara, mau nafsu tiba-tiba nafsunya oleh Allah dihilangkan, mau main kemana-mana dibikin ngantuk nggak jadi, mau berbuat maksiat, begitulah. Kalau Allah udah sayang ke hamba, kan Allah mempersulit kita berbuat maksiat dan memudahkan untuk taat. Tidur, mau tidur kalah bangun terus, jadi aja tahajud, nggak mau saum, tiba-tiba nggak ada makanan, kepaksa saum, begitulah. Mau ngontrak nggak punya uang jadi aja itikaf ya. Jadi ada yang dipaksa oleh Allah untuk taat. Kalau Allah nggak suka ke orang,
maka lancar maksiat itu, sukses. Mau korupsi misalkan 50 juta, dapatnya 500 juta begitu. Sekali kedip ditaksir 5 orang. Jadi itu bukan sukses, istijraj namanya ya. Jadi kalau orang dimudahkan maksiatnya, itu ciri-ciri tidak disukai Allah. Mau taat susah sekali, mau umroh haji enggak jadi aja. Mau daftar gagal terus, mau sedekah ketinggalan uangnya. Pokoknya mau ke masjid udah keburu telat. Mau apa saja kebaikan gagal terus. Itu ciri-ciri orang yang Allah tidak suka. Pasti karena dia sendiri yang berbuat buruk. Tingkatkan taat dan yang terakhir tebar manfaat. Jadi cara yang paling dekat untuk sukses, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang sukses dalam pandangan Islam itu bukan orang yang banyak hartanya. Kalau banyak harta baru penunggu. Yang sukses asli yang banyak sedekahnya. Bukan yang banyak ilmunya, tapi yang banyak manfaat dari ilmunya. Bukan yang otot kawat balung besi leher beton. Hanya ria, kesana sini gini, enggak. Justru yang banyak manfaat dari tenaganya. Jadi kalau orang sukses itu bukan dari apa yang dia miliki, tapi dari apa yang bisa dia beri. Makanya ibu bapak, sukses itu tidak susah. Yang susah itu cari sukses dalam pandangan manusia. Kalau kita tekadnya terus ingin dekat dengan Allah, terus yang malam banjirin air mata, tobat, ampun ya Allah. Itu serius tuh. Lalu kita serius bermujahadah, memperbaiki amarah dikurangi ya, mata dijaga, apa aja yang bisa. Mungkin tidak sempurna, tapi ada progres kita memperbaiki diri, menjauhi maksiat. Dan yang keempat apa tadi? Oh ya, saya tidak boleh berburuk sangka, nggak lupa kan, ingat tapi di dalam ya, sehingga susah mengeluarkannya. Apa yang keempat? Mau tahu kalau ingin memperbaiki sesuatu apa yang harus diperbaiki pertama? Zikrullah itu sholat ya. Kalau kita ingin memperbaiki apapun, sesudah memperbaiki akidah, perbaiki amalan, sholat. Dan yang terakhir, tebar manfaat. Tekad sangat kuat, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Insya Allah, Allah lah yang akan memberikan kesuksesan dunia wal akhirat. Amin. Ya, terima kasih ya, A. Menjadi hamba Allah adalah pada saat kita taat akan perintahnya. Dan pada saat kita taat akan perintah Allah, insya Allah hidup kita akan diurus oleh Allah dan insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Saat lagi saya akan ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan kami, terutama antara AA dengan salah seorang sahabat AA. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetaplah di Demi Masa. Pasrah itu bukan jadi melemah, tapi pasrah itulah yang membuat orang ikhtiar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.